Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Putra Pradana dengan NIM 20 20 10 11 03 11 391. Ingin menjelaskan tentang pentingnya taat hukum. Pertama yaitu mengapa orang menaati hukum. Yang pertama, orang menaati hukum karena takut akan sanksi atau hukuman. Sanksi itu adalah petaka bagi yang terkenanya. Hukuman itu dijatuhkan kepada seseorang yang terbukti melanggar hukum dan diputuskan bersalah oleh pengadilan. Hukum pada dasarnya adalah reformasi konkretisasi kekuasaan negara dalam pelaksanaan kewajiban untuk dapat melaksanakan hukum ditaatinya. Dengan adanya sanksi tersebut, secara normal manusia pasti ada rasa takut karena kehidupannya di penjara menjadi serba terbatas dengan aturan ketat yang ada. Kebebasan dan hak-hak yang sehari-hari dinikmatinya menjadi jelaslah berbeda, sehingga derita nestapalah yang terbayangkan di dalam alam pikiran. Usaha-usaha untuk melarikan diri dari penjara adalah konfirmasi bahwa di dalam sana kebebasan dan ruang gerak sangat tidak bebas. Sisi baik dari penjara adalah bahwa melalui sanksi itu dapat merusak terjadinya perbuatan yang sama yang akan merugikan masyarakat karena pelakunya menjalani hukuman di penjara dalam waktu tertentu. Artinya, sifat sanksi dalam hal ini memberi efek kejayaan kepada pelakunya dan melindungi dari perbuatan tercela terhadap masyarakat. Yang kedua, orang menaati hukuman karena ia memang orang yang sangat taat dan soleh serta dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Kehidupan itu bagaikan sebuah pilihan di mana manusia dibayangkan kepada dua pilihan yang sulit untuk menolak atau memilih dua-duanya. Berbuat kebaikan akan membawa konsekuensi baik terhadapnya. Kedamaian, ketenangan, dan kebahagiaan terbuka jalan luas dalam kehidupannya. Sebaliknya, berbuat buruk atau jahat kepada pihak lain berimplikasi negatif terhadap pelakunya. Jadi, dalam situasi kehidupan yang normal, sesungguhnya manusia dapat menggunakan pilihannya. Namun, karena keadaan dan situasi tertentu, dapat saja memilih dan berbuat jahat dan salah, baik dengan sengaja atau tidak sengaja, sehingga akibat perbuatannya merugikan orang lain. Yang ketiga, orang menaati hukum karena pengaruh masyarakat sekitar. Manusia tidak mungkin bisa sendirian, namun selalu hidup bersama dengan masyarakat. Masyarakat secara langsung atau tidak langsung dapat memberikan warna dan pengaruh, baik ataupun buruk, terhadap warganya. Masyarakat dapat berdampak baik apabila lingkungan di sekitarnya juga baik, dan begitu pula sebaliknya, di mana masyarakatnya berperilaku tidak baik, maka masyarakat juga akan terkena dampak yang tidak baik. Besarnya pengaruh masyarakat terhadap perilaku seseorang atau keluarga atau realitas yang ada dan tidak dapat dibantah. Hal ini terjadi karena masyarakat dan hukum dapat saling mempengaruhi, sehingga keduanya memang dapat saling mengisi
yang akan bergantung pada pola perilaku masyarakatnya. Kemungkinannya ada karena di mana ada masyarakat, maka di situ pula lah akan ada hukumannya. Yang keempat, yaitu orang menaati hukum atau mematuhi peraturan hukum karena tidak ada pilihan lain. Di dalam hidup dan kehidupan manusia, dihadapkan pada dua pilihan dalam hal ketaatan. Pilihan jatuh cenderung tidak patuh pada aturan, tetapi juga ada orang yang memang tidak berkehendak, tidak patuh pada aturan. Menjadi hidup taat dan teratur bagaikan jalan terjal berbanding terbalik dengan tidak taat di mana kemudahan dan tidak repotnya menjadi dasar untuk melakukannya. Hal ini karena secara alamiah manusia memang tidak mudah menjalani kehidupan yang susah dan salah satunya adalah taat kepada aturan yang berlaku. Ketaatan terhadap aturan adalah sebuah pilihan yang baik dan menjadikan hidup menjadi damai, aman, tentram, dan tenang. Namun terkadang manusia juga terpaksa melanggar aturan atau tidak taat, sehingga harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Dengan dasar kerangka konsekuensinya inilah manusia sedapat mungkin tidak melanggar aturan yang berlaku, karena melanggar berarti sama saja akan memberikan sanksi hukuman terhadapnya. Selanjutnya, pentingnya budaya taat hukum. Budaya taat hukum menjadi penting dalam kehidupan masyarakat karena memiliki beberapa manfaat yang dapat dirasakan oleh semua pihak. Berikut adalah beberapa alasan mengapa budaya taat hukum perlu diterapkan dan dipertahankan. Yang pertama, yaitu menciptakan ketertiban dan keamanan. Artinya, budaya taat hukum menjadi fondasi utama dalam menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Ketika setiap individu patuh terhadap hukum, maka tindakan kriminal dan kekerasan dapat dicegah. Selain itu, ketertiban juga memungkinkan setiap warga negara untuk hidup dengan nyaman dan aman tanpa rasa takut. Yang kedua, yaitu menjaga keadilan. Artinya, dalam budaya taat hukum, keadilan menjadi landasan dalam setiap proses hukum. Setiap individu memiliki hak yang sama di hadapan hukum, dan tidak ada yang dikecualikan dari perlindungan hukum. Dengan menjalankan budaya taat hukum, warga negara dapat mendapatkan perlindungan dan keadilan yang setara. Yang ketiga, membangun kepercayaan dan solidaritas sosial. Artinya, budaya taat hukum juga dapat membantu membangun kepercayaan dan solidaritas sosial antara warga negara. Ketika masyarakat memiliki keyakinan dan kepercayaan terhadap sistem peradilan dan hukum yang berlaku, maka kolaborasi dan kerjasama dalam berbagai bidang dapat terjalin dengan baik. Kepercayaan dan solidaritas sosial yang kuat dapat menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik dan harmonis. Selanjutnya, upaya membangun budaya taat hukum. Untuk membangun budaya taat hukum, diperlukan upaya yang melibatkan semua elemen masyarakat dan pemerintah. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk membangun budaya taat hukum. Yang pertama, yaitu pendidikan hukum. Artinya, meningkatkan pemahaman hukum dalam masyarakat dapat dilakukan melalui pendidikan hukum. Pendidikan hukum dapat diberikan di sekolah-sekolah dan melalui berbagai kampanye sosialisasi hukum. Pemahaman yang baik mengenai hukum akan membantu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum. Yang kedua, peningkatan akses terhadap hukum. Artinya,
Masyarakat perlu diberikan akses yang mudah dan terjangkau terhadap sistem peradilan dan hukum. Hal ini dapat dilakukan dengan memperluas jangkauan pelayanan hukum dan memberikan bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan. Peningkatan akses terhadap hukum akan membantu warga negara dalam mendapatkan perlindungan hukum yang setara. Yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas. Artinya, pemerintah perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan dan hukum dengan menjaga integritas dan menghindari praktik korupsi. Kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum akan meningkat. Transparansi dan akuntabilitas juga dibutuhkan dalam proses pembuatan kebijakan hukum agar masyarakat merasa terlibat dan memiliki kepercayaan terhadap hukum yang berlaku. Selanjutnya yaitu alasan penting harus menaati hukum. Yang pertama, membentuk perilaku. Hukum berfungsi sebagai pedoman bagi perilaku manusia di dalam masyarakat. Mentaati hukum membantu mendorong sikap dan tindakan yang positif. Hukum mengajarkan nilai-nilai penting seperti kejujuran, keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain. Dengan menaati hukum, kita dapat menciptakan lingkungan sosial yang lebih baik. Yang kedua, perlindungan dan keamanan. Hukum ada untuk melindungi warga negara dari ancaman dan bahaya. Undang-undang pidana, misalnya, bertujuan untuk mencegah dan menghukum perilaku yang merugikan dan berbahaya bagi masyarakat. Selain itu, hukum juga memberikan kerangka kerja yang aman bagi individu untuk hidup dan berinteraksi tanpa takut akan penyalahgunaan dan kekerasan. Yang ketiga yaitu keadilan dan kesetaraan. Hukum diharapkan berlaku adil dan setara bagi semua orang tanpa memandang status sosial, ekonomi, ras, agama, atau latar belakang lainnya. Dengan mentaati hukum, kita mendukung prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan di masyarakat. Hukum memberikan warga negara akses yang sama terhadap hak-hak dan kesempatan yang diberikan oleh negara. Yang keempat, menjaga ketertiban sosial. Ketika setiap orang mematuhi hukum, hal ini membantu menciptakan ketertiban sosial yang diperlukan untuk kehidupan berdampingan yang harmonis. Hukum membantu mengatur interaksi antara individu, kelompok, dan institusi. Tanpa hukum, masyarakat bisa jatuh ke dalam kekacauan dan konflik yang merugikan semua pihak. Yang kelima, pemajuan pembangunan. Hukum berperan penting dalam memfasilitasi pembangunan dan kemajuan sosial. Peraturan yang jelas dan konsisten menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi dan bisnis, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Hukum juga berperan dalam melindungi hak-hak kekayaan intelektual dan mendorong inovasi. Yang keenam, memelihara kedaulatan negara. Mentaati hukum adalah manifestasi dari kesetiaan kita terhadap negara dan pemerintah. Dengan menaati hukum, kita mengakui dan mematuhi otoritas negara dalam menciptakan dan menjalankan undang-undang untuk kepentingan bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.